Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nastaftihul jalsah bismillahirrahmanirrahim wa ahluna wa asrafuna wa salihun anna Allah yadkhulu niyatina fi niyati ma'ulana fi a'malihim ala ziniyati wa niyati ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahman qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadi kata Imam As-Sayuti, firman Allah Ta'ala maksudnya yang ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Karena tafsir Jalalain ini kan sebagian sudah pernah juga ulun sampaikan dan sudah kita ketahui insyaallah, yaitu yang pertama tafsirnya itu Imam Al-Mahalli yang mentafsirkan, yaitu mulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas, kemudian disambung dengan Al-Fatihah, lalu beliau wafat. Jadi tidak sempurna. Lalu oleh murid beliau itu Imam Jalaluddin As-Sayuti meneruskan, menyempurnakan daripada penulisan tafsir Al-Quran mulai dari Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Kata Allah Ta'ala, Qul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqaumika bagi kaum engkau, a'unabbi'ukum ukhbirukum aku memberitahukan kepada engkau bi khairin dengan kebaikan min zalikum daripada demikian itu al-mazkur yang disebut minasyahawati daripada syahwat. Istifham mutakrir ya. Ini ada istifham pengukuhan. Mana istifham aja tanda tanya di sini. Apakah aku memberitahukan kepada engkau dengan kebaikan daripada demikian itu yang sudah disebut daripada syahwat ya, keinginan yang zuyina lillazi di ayat yang sebelumnya apa? Yakni zuyina linnas hubus syahwati minan nisa wal baninul qanatir wal qanatil muqantarah ila akhir ayat. Jadi istifham untuk mengokohkan. Lillazina taqaw, yakni bagi orang-orang yang bertakwa, artinya menjauhi asyirka, yakni syirik. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Maksudnya bertakwa di sini artinya meninggalkan, menjauhi daripada syirik. Karena ini kan asal ya lah. Asal kita untuk masuk surga ini jangan sampai ada syirik di hati. Jangan sampai ada, itu harus dihilangkan. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Khabarun, jadi ini khabar mubtadanya jannatun tajri min tahtil anhar. Ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina ay muqaddarina al-khulud, yakni ditakdirkan al-khulud, yakni kekal fiha padanya. Iza dakhaluha, apabila mereka masuk akan dia. Jadi dalam surga yang 7, yaitu jannatul ma'wa, jannatul khuldi, jannatul na'im, jannatul adnin, jannatul firdaus, wa darussalam, wa darul jalan. Jadi ada 7 anak surga ya. Yang paling besar, yang paling afdal, yang paling besar surga itulah jannatul firdaus. Di mana nanti kalau sudah masuk tuh khalidin nafi, jadi ditakdirkan itu kekal. Sehingga ketika sudah ditetapkan ini ahli surga ke dalam surga, ahli neraka ke dalam neraka, lalu ada yang menyeru, ya ahlal jannah khuludun bila mautin, wahai ahli surga, kekal tanpa ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun bila mautin, wahai ahli neraka, kekal tanpa ada kematian. Akhirnya apa yang terjadi? Fa yaqul farah ad-daim fi qulubi ahlil jannah.
maka timbullah kegembiraan yang terus-menerus di hati ahli surga. Wal huzun ad-daim fi qulubi ahli nar, dan kesedihan yang terus-menerus pada hati ahli. Nas'alullah al-jannah, kita minta kepada Allah akan surga. Wa na'udzubika minan nar, dan kita berlindung daripada neraka. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang suci minal haidi, daripada haid, wa ghairihi, dan selainnya, mimma yustaqzaru, daripada yang dianggap kotor. Jadi selain mendapatkan surga lalu mendapatkan bidadari. Wa ridwanun, dan keredoan, bikasri awalihi wa dhammihi, dan kasrah awalnya dan dhammahnya. Jadi ada membaca ridwan atau ridwan, ya lah, ada dua berarti qiraatnya. Lughatani. Ini dua bahasa, ridwan kazirun, yakni redha yang banyak. Redha yang banyak. Redha yang besar maksudnya. Redha yang banyak, redha yang besar. Jadi mendapat keredaan daripada Allah sehingga tidak ada lagi kemurkaan pada waktu itu sesudahnya. Tidak ada kemurkaan sesudahnya selama-lamanya. Nah, itulah kenikmatan yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Nanti salah satunya diberikan wa azwaju mutahharah, ya istri-istri yang suci daripada haid dan lain-lainnya daripada yang dianggap kotor, dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun ay alimun bil ibadi, dan Allah maha mengetahui, alimun, ya, mengetahui, melihat, mengetahui bil ibadi, dengan hamba. Wa yujazi kullan minhum bi amalih, maka nanti dibalas semuanya dari mereka bi amalihi, sesuai dengan amal-amalnya. Maka akhirnya apa? Sesudah amal, maka masuklah orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, dan orang-orang yang maksiat dan orang-orang kafir ke dalam neraka. Tapi kemarin sudah dijelaskan juga bahwa orang-orang yang beriman selama di masa ada iman, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Tetap dikeluarkan dia ke dalam neraka. Cuma tadi dibersihkan dulu, nanti baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau ulun pernah membaca dalam kitab Fathul Majid, syarah dari Jawharatul Tauhid karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, itu orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka nih. Jadi terakhir dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Maka diberikan nikmat itu bagaikan 7 kali lipat daripada dunia. Jadi kenikmatan bagaikan 7 kali lipat daripada, kurang lebih begitulah. Apalagi yang awal sudah masuk ke surga lah, ini padahal terakhir dikeluarkan dari neraka. Berarti terakhir masuk surga berarti ini. Maka kenikmatannya bagaikan 7 kali lipat. Nah, kayak apa kenikmatan surga. Makanya tidak bisa dibayang-bayangkan dan tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa dibayangkan. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, yang tidak terlintas dalam pikiran kita, ya. Allazina, itu jadi na'atun au badalun minal ladzina qablah, itu jadi na'at atau jadi badal daripada orang-orang yang qablah sebelumnya. Yaquluna, ya, allazina yaquluna, yang mana mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Rabb kami, innana amanna saddaqna bika bi rasulika, bahwasanya kami beriman, artinya kami membenarkan dan engkau bi rasulika, dan rasul engkau. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah bagi kami akan dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Apalagi sifatnya kalau dikatakan inilah as-sabirina, yakni orang-orang yang sabar, ala taati wa anil maksiati, atas ketaatan dan daripada kemaksiatan. Kan sabar kita dalam ketaatan harus sabar. Kalau tidak sabar taat kepada Allah, ya tidak sempurna jadinya. Sholat sembahyang aja tuh lah. Kalau kita tidak sabar mengerjakannya, itu bisa tidak sempurna. Mau cepat-cepat bang selesai lah. Demikian juga makanya kemaksiatan ini harus lebih sabar lagi kita. Untuk melawan hawa nafsu kan penuh dengan kesabaran tadi, sebagaimana di kitab Mukhtasar Ihya tadi. Harus melawan hawa nafsu ini dengan sabar, ya. Harus sabar. Salah satunya tuh. Naatun, jadi naat.
wasadiqina fil imani, dan sadiqin jadi benar pada iman. Wal qanitina al muti'ina lillah, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqina al mutasaddiqina, dan orang-orang yang selalu menginfakkan harta, mensedekahkan harta. Wal mustaghfirina Allah, dan orang-orang senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah taala. Bi an yaqulu, dan bahwa mereka mengatakan Allah maghfir lana, itu di antaranya lah. Allah maghfir lana, atau dengan redaksi-redaksi lain intinya dia minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfir lana, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah kana ghafara, dan kalimat-kalimat yang intinya kita minta ampun kepada Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ulun zalim dari ulun, akan zalim yang banyak, yang besar. Dan lalu kita minta ampun, ya, minta ampun kepada Allah, minta rahmat, minta ampun, minta maghfirah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah, dan seterusnya. Kapan mereka al-mustaghfirin? Bil ashari, di waktu sahur. Ay awakhiral laili, jadi di akhir malam. Khusat bizikri li'annaha waqtul ghaflah wa lazzatun naum. Dikhususkan penyebutan dengan penyebutan ini, wal mustaghfirin bil ashar, karena waktu ashar awakhirul lail ini adalah waktu ghaflah, lalai, dan kelezatan daripada tidur, walazatun naum, lagi nyaman-nyaman guring lah. Nah, dia guring, orang guring, dia istighfar minta ampun. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah azizul hakim. Syahidallahu, Allah bersaksi. Ay bayyana li khalqihi. Maksud syahidallah di sini Allah bersaksi. Artinya Allah menerangkan bagi makhluknya bidalail wal ayat, itu dengan dalil-dalil dan ayat-ayat. Jadi Allah menyaksikan, maksudnya Allah memberikan penjelasan. Jadi kalau syahadahnya Allah itu artinya untuk menerangkan, menjelaskan, menerangkan. Nah, berbeda kalau manusia atau malaikat atau yang lain itu untuk ikrar, untuk pengukuhan, untuk menetapkan atau pengukuhan, mengakui begitu. Dengan untuk mengakui. Tapi kalau syahadahnya Allah artinya ingin menerangkan kepada makhluk dengan dalil-dalil dan ayat-ayat. Nah, apa yang ingin Allah Ta'ala jelaskan kepada makhluknya? Annahu la ilaha illahu, bahwasanya la ilaha, tiada ilah, ay la ma'bud fil wujud bihaqqin. Jadi tidak ada yang disembah pada wujud bihaqqin, dengan sebenarnya, illahu, kecuali dia. Jadi Allah menerangkan itu. Jadi bukan mengukuhkan, ya, tapi menerangkan. Nah, kalau wal malaikatu, nah wa syahida bizalika, dan menyaksikan demikian itu al malaikatu bil ikrar, tentunya dengan ikrar, yakni untuk menetapkan, untuk mengakui, bil ikrar, untuk mengakui, mengukuhkan, untuk menetapkan dan mengakui. Wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu, minal anbiya wal mu'minin bil i'tiqad wal lab, yaitu daripada para nabi dan orang yang beriman, bil i'tiqad wal labzi, dengan i'tiqad dan lafaz. Jadi selain dengan i'tiqad juga dengan lafaz. Qaiman, menegakkan bitadbiri masnu'atihi, dengan pengaturan penciptaannya, perbuatannya, ya, dengan pengaturan perbuatannya. Wa nasbu alal hal, dan nasabnya itu atas hal keadaan, qaiman, hal keadaan, menegakkan keadilan, bil adli, bil qisti, ya, bil adli. Jadi wa nasbu, nasab qaimannya itu, qaiman kan nasab itu alal hal. Wal amilu fiha makna jumlah ay tafarrada, dan amil padanya itu makna jumlah ay tafarrada, menyendiri. Bil qisti ay bil adli, dengan keadilan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia. Qarrarahu, itu Allah Ta'ala mengulang-ulanginya. Ta'kidan, itu untuk penguatan. Al-azizu, maha perkasa fil mulki, pada kekuasaannya. Al-hakim fi sunai, maha bijaksana pada perbuatan. Ya, jadi ayat ini, sebab turunnya ayat ini, ya, di antaranya disebutkan dalam tafsir Sawi di sini. Itu ada dua pendeta daripada pendeta Syam, ya,
Jadi ulama anak pendeta ini daripada pendeta Syam datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Jadi mendatangi Nabi SAW. Jadi meminta sesuatu yang lain, bahwa engkau mengabarkan an akhbarta nabi, bahwa engkau mengabarkan kepada kami dengannya, maka kami akan beriman dengan engkau dan kami akan membenarkan engkau. Lalu kata Nabi, tanyalah, silahkan tanya. Jadi hendak menanya Nabi nih. Jadi kami akan menanya sesuatu, jika engkau bisa mengabarkan sesuatu itu yang akan ditanyakan, kami akan beriman, katanya. Dan kami akan membenarkan engkau. Lalu kata Nabi, ya silahkan ditanya. Lalu si pendeta Yahudi tadi, dua orang pendeta tadi, bertanya, akhbirna an azami syahadah fil Quran. Kabarkanlah kepada kami paling besar syahadah di Al-Quran. Nah, akhirnya turunlah ayat tersebut. Nah, kalau itu turun, kalau Nabi bisa mengabarkannya, maka kami pun beriman dengan. Dan akhirnya diturunkan itu ayat. Dan itu dianggap paling besar. Kenapa? Karena waktu turunnya itu di sekitar bait itu ada 360 salah sumi'ah wasituna sonaman. Jadi ada 360 karena waktu nuzulnya dan adalah waktu turunnya haulal bait, di sekitar Baitullah waktu itu ada 360 sonaman. Fahina nuzilat, maka ketika diturunkan tasaqatat tilkal asnam, maka berjatuhan itu patung-patung berhala-berhala itu berjatuh. Itu disebutkan demikian. Nah, di antara kelebihan daripada ayat tersebut yang syahidallah sampai habis tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qist la ilaha illa azizul hakim. Di antara kelebihannya disebutkan di sini annahu yaumul qiyamah yuja'u biman kana yahfazuha, bahwasanya nanti di hari kiamat itu didatangkan dengan orang yang adalah ia menghafalnya. Jadi kepada orang yang menghafalnya nih, fayaqulullahu lahu, maka Allah berfirman baginya, innali abdi haza indi ahdan fa ufihi iyyahu, bahwasanya kata Allah, bagi hambaku ini di sisiku ada kesepakatan, maka aku menyempurnakan iyahu kepadanya. Udkhulu abdi al jannah, masukkan olehmu akan hambaku al jannah ke dalam surga. Udkhulu abdi, masuk olehmu abdi akan hambaku al jannah ke dalam surga. Fa yadkhulunahu, maka mereka masuk akan dia min ghairi sabiqati azab, maka mereka masuk akan dia daripada selain mendahului azab. Artinya masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Modelnya begitulah. Lalu mereka pun masuk min ghairi sabiqati azab, tanpa didahului oleh azab. Artinya langsung masuk ke surga, tidak mampir dulu ke neraka, tidak. Karena min ghairi sabiqati azab. Masya Allah. Di antara kelebihan menghafal ayat inilah, apalagi kita jadikan wirid ialah pada sholat, terutama sholat subuh, sholat maghrib, dijadikan wirid. Nah, di antaranya lagi, kelebihan daripada ayat ini adalah dia akan bisa mencabut dari syirik di dalam hati kita. Dan bermanfaat kepada orang yang suka was-was, hilang itu nanti sifat was-was. Sifat was-was ialah akan hilang, syirik akan tercabut di dalam hati. Nah, karena itulah para ulama al-arifun, orang arif billah, itu menutup salat mereka, fayaqra'unaha, maka membacanya akibat kulli salatin. Yani sesudah setiap salat mereka baca itu. Membaca. Jadi kita jadikan wirid yang mudah, kita dimudahkan membaca ayat ini. Memudahkan menghafalnya dan mengamalkan ayat ini, dijadikan wirid. Inna dina ay al-mardiya indallah wal Islam, bahwasanya agama yang diridhai di sisi Allah itu adalah Islam. Ai asyarul mab'us bihi ar-rusul al-mabni ala tauhid. Yani syarak yang diutus dengannya oleh para rasul, yang dibina, yang dibangun atas tauhid. Islam ini adalah syariat yang di mana para rasul itu diutus untuk menyampaikan kepada umat, untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan seterusnya. Nah, ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengklaim, kata orang Yahudi bahwasanya agama yang paling abdal itu adalah agama Yahudi. Orang Nasrani juga mengklaim agama yang abdal itu adalah agama Nasrani. Akhirnya turunlah ayat ini untuk membantah klaim mereka. Jadi bahwasanya agama yang diridhai itu di Allah itu adalah Islam. Wa fi qira'atin bi fathi anna, itu badal min annahu ila akhir, itu badal istimal.
Ya, dalam satu qiraat itu dengan fathah anna. Jadi ada satu qiraat annad-dina ya pakai anna. Annad-dina. Itu bahwasanya menjadi badal min annahu ila akhir. Itu badal istimal. Mencakup ya, mencakup. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih oleh orang-orang yang diberikan kitab, yakni al-yahudu wan nasara fiddin, pada agama, bi an wahada ba'dun wa kafara ba'dun, bahwa bertauhid sebagian dan kafir sebagian. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali sesudah datang kepada mereka oleh ilmu bitauhid, ialah dengan tauhid. Bagian itu karena kedengkian minal kafirin. Bagian kedengkian minal kafirin, dari orang-orang kafir. Bainahum, di antara. Jadi ada kedengkian di antara mereka. Makanya pada dasarnya mereka ingkar dan menyelisih itu ya semata-mata menentang. Karena sudah karena datang ilmu sudah kepada mereka. Jadi tidak berselisih mereka, orang-orang berikan kitab sudah datang ilmu pengetahuan di antara mereka. Nah, sehingga ketika tidak ada keuzuran bagi mereka, ya karena sudah datang ilmu ya, jadi mereka kufur, mereka menyelisih itu hanya semata-mata ingkar. Jadi mereka tahu bahwa agama yang benar itu adalah Islam begitu. Agama yang diridhoi itu adalah Islam. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah, mereka tahu aja sudah itulah, mereka tahu. Begitu. Sehingga tadi tidak ada uzur bagi mereka untuk menyelisih itu. Jadi ingkarnya mereka itu hanya semata-mata ingkar. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang ingkar dengan ayat Allah, orang-orang yang ingkar dengan ayat Allah, siapa yang ingkar dengan ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat cepat hisab. Jadi orang-orang yang kafir ingkar dengan ayat Allah, Allah itu sari'ul hisab. Al-mujazatu lahu, artinya Allah tak akan dibalas, Allah tak akan membalas bagi. Nah, ini ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Ta'ala mengatakan, wahai Nabi, la tahzan ala kufri man kafara fa innallaha mu'adzibuhu. Jangan engkau sedih atas ingkarnya orang yang ingkar, karena Allah akan mengazab mereka. Jadi Allah akan mengazab mereka. Kan biasa kalau kita bisa mengajak orang berdakwah, misalnya ada yang kada mau, ada yang ingkar, kayak apa perasaan hati kita tuh. Jadi Allah Ta'ala menghibur Rasulullah SAW, sudah disampaikan lalu ada yang ingkar, lalu kata Allah, jangan engkau sedih, karena Allah akan mengazab mereka orang yang kafir tadi. Fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka ay khasamakal kuffaru ya Muhammadu fid dini, maka jika mereka berdebat, ay khasamakal kuffaru, ini mendebat akan engkau orang-orang kafir, ya Muhammadu, ya Muhammad fid dini, pada agama, faqul lahum, katakan bagi mereka, aslamtu wajhiya lillah, aku menyerahkan mukaku karena Allah. Ay angqattu lahu, aku tunduk baginya ana, jadi aku tunduk. Wa manittaba'an, dan orang-orang mengikuti aku. Wa khussal wajhu bizikri li syarafi wa ghairuhu aula. Dikhususkan penyebutan muka di sini dengan penyebutan di sini li syarafi, karena kemuliaannya. Fa ghairuhu, maka selainnya itu aula, lebih utama. Maaf dah, ulun matikan dulu. Ini kita lanjut. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah bagi orang diberikan kitab, al-Yahudi wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, wal ummiyina, dan orang-orang ummi, yakni musyrikin Arab, orang-orang musyrik Arab. Aslamtum, ay aslimu maknanya. Apakah kamu masuk Islam, berislam, ay aslimu, berislam olehmu. Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka jika kalian berislam, maka engkau akan mendapatkan petunjuk, minad dolal, daripada kesesatan. Wa in tawallau anil Islam, dan jika kamu berpaling dari Islam, fa inna ma alaikal balagh, bahwasanya atas engkau tuh menyampaikan
tablighu lirisalah, menyampaikan bagi risalah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha mengetahui dengan hamba-Nya. Wa yujazihim bi a'malihim, maka Allah membalas mereka dengan amal-amal mereka. Wa hadza qabla al-amri bil qital, dan ini sebelum ada perintah dengan. Jadi kalau waktu itu kan cuma sekedar menyampaikan, kalau mereka berpaling, ya mereka tidak ada apa, mereka Nabi disuruh menahan diri, untuk menahan diri jangan sampai memerangi mereka dan berpaling daripada mereka. Sampai nanti lalu ada ayat perintah untuk perang, akhirnya mereka pun diperangi. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, dan bahwasanya orang-orang yang kafir mereka dan ayat Allah, wa yaqtuluna, wa fi qiraatin yuqatiluna, mereka-mereka yang membunuh, dalam satu qiraat yuqatiluna, mereka memerangi an-nabiyina, para nabi, bighairi haqqin, tanpa hak. Mereka-mereka nih orang-orang yang kafir dengan ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ini tentunya dalam itikad mereka lah. Bighairi hak ini dengan itikad mereka. Maksudnya begini, kalau namanya membunuh nabi itu ya tidak ada. Dengan cara yang benar itu tidak ada ya. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan begitu. Berbeda kalau selain itu kan, selain para nabi, manusia-manusia yang lain, ya ada. Misalnya karena hukum qisas begitu. Karena dia membunuh, lalu kan ada hukum qisas. Itu jadi membunuh dalam rangka menegakkan qisas itu namanya hak ya lah. Ada membunuh para nabi ini tidak ada jalan. Nah, lalu di ayat ini dikatakan bighairi haqqin, mereka membunuh para nabi bighairi haqqin, artinya menurut itikad mereka. Jadi itikad mereka. Jadi mereka menganggap membunuh para nabi itu biasa aja ya lah, hak aja itu. Dan mereka membunuh para nabi. Banyak nanti yang mereka bunuh. Nanti di sini disebutkan berapa nih. Nanti disebutkan di sini. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti ay bil adli. Dan mereka membunuh orang-orang menyuruh dengan qisti bil adli, dengan berbuat adil, minan nas, daripada manusia. Wa hum al yahudu. Nah, mereka itu ada orang-orang Yahudi. Ruwiya annahum, diriwayatkan bahasanya mereka. Jadi mereka ini qatalu, mereka itu membunuh salah satu warba'ina nabiyan. Mereka itu membunuh 43 nabi. Salah warba'in nabiyan. Bahkan di dalam riwayat itu bukan saja 30, bahkan satu riwayat itu mengatakan 73 malah, 73. Ada ini disebutkan 43. Satu riwayat malah 73. Panahahum, maka mencegah akan mereka, mi'atun wa sab'una min ubadihim, 170 dari pengikut-pengikut para nabi tadi. Lalu dicegah sekalinya faqataluhum, mereka Yahudi juga membunuh mereka yang pengikut para nabi min yaumihim, pada hari itu juga. Karena dibunuhnya juga nih. Padahal sudah dicegah oleh 170 daripada pengikut mereka para nabi tadi. Sekalinya dibunuhnya juga pada hari itu juga. Yakni mereka membunuh para nabi itu di pagi hari, di awal siang. Sedangkan pengikut-pengikut para nabi tadi yang 170 itu dimulai mereka membunuhnya di akhir siang. Di sore hari mungkin ya, akhir siang. Disebutkan di sini fi akhiri fi faqatalul anbiya awalan nahar wal ubad akhirahu. Jadi mereka membunuh para nabi itu di awal siang dan para pengikut mereka itu di akhir. Nah, orang-orang semacam itu yang tadi, orang-orang yang ingkar dengan ayat Allah, bahkan mereka membunuh para nabi, mereka membunuh orang menyuruh manusia dengan berbuat adil, mereka bunuh juga. Lalu kata Allah, fabasyirhum ay a'limhum, berikan kabar gembira mereka, alimhum, artinya alimhum, umumkan, beritahukan kepada mereka bi azabin alimin, dengan azab yang pedih, ay mu'lim, jadi yang pedih. Wa zikrul bisyarah, ini tahakkumun bihim. Nah, penyebutan bisyarah di sini itu tahakkumun. Ini
ejakan dengan mereka. Jadi untuk sebagai penghinaan atau ejakan dengan mereka. Anak kan berkabar gembira, tapi kabar gembira dengan azab yang pedih. Dan ini kan untuk mengejek mereka ya. Itu sebagai penghinaan, untuk olok-olokan kepada mereka. Apa sudah keterlaluan ibaratnya lah, sudah ingkar dengan ayat Allah, para nabi dibunuh lagi. Tidak sampai di situ, mereka sampai membunuh orang-orang yang menyuruh dengan berbuat adil, yakni pengikut-pengikut para nabi yang 170 orang tadi. Nah, kelewatan sudah. Wa dakhatal fa fi khabar inna li syibhi ismiha al-mausul bisyarti. Masuk huruf fa pada khabar inna karena menyerupai isimnya al-mausul dengan syarat. Ulaikal ladzina habitat ay batalat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang batalat, jadi habitat, gugur, batal, amalum, amal mereka. Ma'amilu, apa yang mereka amalkan, min khairin, mereka perbuat daripada kebaikan, kasadaqatin, seperti sedekah, wasilatirahim, dan silaturahim. Di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Fala tidak ada biha li adami syartiha. Maka tidak dianggap dengannya karena ketiadaan syaratnya. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka daripada yang menolong, aymani'ina minal azab, yang mencegah daripada azab. Jadi tidak bermanfaat lagi sudah, segala kebaikan yang mereka lakukan di dunia itu tidak bermanfaat. Di dunia dan di akhirat tidak bermanfaat. Paling di dunia itu aja mereka mendapatkan manfaat dari kebaikan mereka, sudah dibalas di dunia, Bang. Hanya mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan rezeki juga oleh Allah. Tapi kalau di akhirat tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena li'annahu laisa lahu fil akhirah illa an-nar. Karena untuk mereka itu tidak ada lagi baginya di akhirat itu illa an-nar, kecuali neraka. Nah, kemudian yang akan datang nanti, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah yahkum bainahum summa yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat ulun sampaikan, ulun bacakan intinya. Kelihatan yang dapat ulun bacakan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Bila ada salah baris, salah makna, salah arti, salah penjelasan dan seterusnya, mohon kiranya untuk diluruskan dan dipikirkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilman wa rzuqna ikhlas. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.